Bayangkan seekor burung kecil, tubuhnya ringan, otaknya nyaris tak seberat koin, namun setiap tahun ia menempuh ribuan kilometer, melintasi samudra tanpa batas, gurun yang membara, dan benua yang luas, untuk kembali ke satu titik yang sama. Bagaimana mungkin? Di alam, navigasi bukan sekadar soal bergerak. Ia adalah soal mengetahui posisi diri di dunia, dan mengetahui kemana harus pergi. Bahkan ketika tempat itu belum pernah dilihat sebelumnya. Burung-burung migran ini terbang melintasi lautan luas saat senja, mengikuti panggilan tak terucap yang tertanam dalam gen mereka. Mereka mengandalkan kompas magnetik bumi yang terdeteksi melalui mata dan paruh. Seolah-olah mereka bisa melihat garis-garis medan magnet sebagai pola cahaya samar di langit. Mereka juga punya kompas matahari yang disesuaikan dengan jam biologis internal, serta kompas bintang yang dipelajari sejak muda, mengenali pola rotasi langit malam di sekitar bintang kutub. Dan perjalanan mereka bukan acak. Banyak yang mengikuti rute epik yang sama setiap generasi. Pada tingkat paling dasar, banyak hewan bergerak sebagai respons langsung terhadap rangsangan. Ada yang mempercepat langkah saat udara kering, melambat saat lembab. Ada yang mengikuti bau manis makanan, panas tubuh mangsa, atau cahaya matahari yang hangat. Mekanisme ini disebut taksis atau kinesis, sangat sederhana dan efektif, tapi hanya bekerja dalam jarak pendek. Seekor serangga kecil bergerak mendekati cahaya, fototaksis positif, atau menjauh dari kekeringan. Seekor bakteri berenang menuju gula, kemotaksis. Ini seperti refleks otomatis. Rangsang, gerak, bertahan hidup. Namun yang benar-benar menakjubkan adalah navigasi jarak jauh. Perjalanan akurat dari satu titik ke titik lain, melintasi wilayah asing, samudra tanpa tanda, gurun tak berujung, dan pegunungan yang tak dikenal. Burung migran terbang ribuan kilometer, melintasi benua, kembali ke sarang yang persis sama meski belum pernah melihatnya sebelumnya. Ikan salmon berenang pulang ke sungai kelahirannya setelah bertahun-tahun di lautan luas, mengikuti bau air yang unik dan kompas internal. Bahkan kupu-kupu kecil seperti monark melakukan perjalanan epik melintasi benua, dari Kanada hingga hutan pegunungan Meksiko, mengikuti rute yang sama setiap generasi. Dari respons sederhana terhadap cahaya atau bau, alam telah berevolusi menjadi sistem navigasi luar biasa. Kompas matahari yang disesuaikan jam biologis, kompas bintang yang dipelajari sejak muda, kompas magnetik yang terdeteksi di mata dan paruh, hingga peta bawaan yang membaca gradasi medan bumi. Ini bukan sekadar gerak acak. Ini adalah perjalanan epik yang ditulis dalam gen, cahaya, magnet, dan ingatan, membawa hewan pulang melintasi dunia yang tak kenal ampun, kembali ke tempat yang mereka tahu adalah rumah.